Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Amanat Kepada Orang Muda. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini kembali lagi mengingatkan kita, mengamarkan kita umat-umat Tuhan yang hidup di akhir dunia ini. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baiklah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya, karena akan banyak ujian-ujian yang datang kepada kita. Biarlah pada saat dia datang yang kedua kali, kita dapat ditemukan setia untuk dapat menyambut akan kedatangannya yang kedua kali itu. Dan khususnya kepada orang-orang muda, ya biarlah kita mau terus berserah kepada Tuhan. Ya apapun yang kita lakukan, kita berserah kepadanya. Ya walaupun kita tidak sanggup untuk melakukan semuanya itu, biarlah Tuhan kita yang dapat menyanggupkan kita. Ya mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya tetapi Tuhanlah yang akan menambahkan di dalam kehidupan kita supaya kita dapat melakukan yang terbaik. Ya karena dia tidak melihat apakah kita mempunyai kelebihan, ya tetapi dia melihat kemauan, dia melihat hati kita. Ya kalau kita mau untuk melayani Tuhan, biarlah kita berdoa meminta tuntunan Tuhan supaya kita dapat ditempatkan di suatu tempat yang dapat membangun iman kita sehingga hari demi hari kita boleh merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kita akan masuk ke pasalnya yang ke-23, judulnya Satu Kelemahan Saja. Kita boleh menyombongkan diri karena kita bebas dari banyak perkara yang masih dilanggar oleh orang-orang lain. Tetapi jikalau kita teguh dalam banyak perkara dalam kelakuan kita dan lemah hanya dalam satu perkara saja, jadi masih adalah perhubungan di antara dosa dan jiwa. Hati itu dibagi di dalam pekerjaannya dan berkata, ini buat keperluan diri sendiri dan itu buat engkau. Anak Tuhan mesti selidik akan dosa yang telah dimanjakan dan digemari olehnya. Dan biarkan Tuhan mengeluarkan dosa itu dari dalam hati kita. Ya, jadi solusinya itu hanya datang kepada Tuhan. Ya supaya Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kita. Dia mesti kalahkan satu dosa itu karena bukanlah satu perkara yang enteng dalam pemandangan Tuhan. Ya, jadi kita boleh menyombongkan diri karena kita bebas dari banyak perkara yang masih dilanggar oleh orang-orang lain. Ya, tapi kita harus ingat, jikalau kita teguh dalam banyak perkara dalam kelakuan kita dan lemah hanya dalam satu perkara saja, ya masih ada dosa. Dan itu dibagi di dalam pekerjaannya yang berkata, ini buat keperluan diri sendiri dan itu buat engkau. Ya, jadi anak Tuhan mesti memang betul-betul mengerti ya bagaimana kita dapat berada di dunia ini dengan penuh kerendahan hati. Kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kehidupan kita ini yang menjadi batu sandungan. Ya, jangan sampai kehidupan kita ini dilihat oleh orang dan itu menjadi hal yang buruk bagi mereka. Tetapi biarlah pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memintakan tuntunannya sehingga kehidupan kita boleh menjadi terang, boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ada orang berkata, ya saya sama sekali tidak cemburu, tetapi ada kalanya saya jadi gusar dan sebutkan perkara-perkara yang kurang pantas, biarpun saya selalu menyesal sesudah saya menurutkan amarah hati. Orang lain berkata pula, saya mempunyai kelemahan ini dan itu, akan tapi saya sekali-kali tidak suka perbuatan hina, begini dan begitu, seperti diperbuat oleh salah seorang dari kenalan saya. Tuhan tidak memberikan kepada kita satu daftar dosa-dosa yang berbeda-beda beratnya, sehingga kita boleh menyangkakan beberapa rupa dosa sebagai enteng dan yang berkata bahwa dosa-dosa itu toh tidak menimbulkan kesusahan apa-apa. Sedang dosa-dosa lain ada begitu berat serta akan mendatangkan kesusahan besar. Satu rantai tidak lebih kuat daripada mata sambungannya yang paling lemah. Kita boleh katakan rantai serupa itu pada umumnya ada baik, tetapi jikalau satu sambungan lemah, maka rantai itu tidak bisa dipercayai kekuatannya. Pekerjaan mengalahkan dosa haruslah menjadi pelajaran tiap-tiap jiwa yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Perkataan kurang sabar yang gemetar di bibirmu mesti jangan dikeluarkan. Pikiranmu bahwa peri keadaanmu tidak begitu dihargakan. Meski disingkirkan karena itu melemahkan pengaruhmu dan mendatangkan akibat yang pasti serta membuat engkau kurang berharga di mata orang lain. Engkau harus mengalahkan pikiran bahwa engkau seorang sahid dan bergantunglah dengan teguh pada perjanjian Kristus. Yang berkata, hendaklah karuniaku ada padamu. Jadi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan. Ya satu rantai tidak lebih kuat daripada mata sambungannya yang paling lemah. Ya jadi kita boleh katakan rantai serupa itu pada umumnya ada baik. Tetapi kalau satu sambungan lemah maka rantai itu tidak bisa dipercayai kekuatannya.
Ya, jadi diperlukan kerjasama yang benar-benar. Ya, bagaimana kita juga bekerja sama dengan Tuhan untuk menjalankan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan ya, saya mempunyai kelemahan ini dan itu, akan tapi saya sekali-kali tidak suka perbuatan hina begini dan begitu seperti diperbuat oleh orang-orang lain. Jadi kita harus betul-betul datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya, dan supaya kita juga jangan terpengaruh oleh berbagai hal-hal yang dunia tawarkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan pekerjaan mengalahkan dosa haruslah menjadi pelajaran tiap-tiap jiwa atau tiap-tiap orang. Ya, memerintahkan pikiran. Engkau harus menjauhkan dirimu daripada jajahan iblis dan jangan biarkan pikiranmu dipalingkan daripada perbaktian kepada Tuhan. Ya, oleh Kristus engkau boleh dan harus merasa girang, dan engkau harus memperoleh kebiasaan-kebiasaan akan memerintahkan dirimu sendiri. Ya, bahkan pikiranmu harus ditaklukkan kepada kehendak Tuhan, dan perasaanmu pun diperintahkan oleh akal budi dan agama. Pikiranmu tidak diberikan kepadamu untuk dibolehkan merajalela dan berbuat sesuka hati serta menurut jalannya sendiri. Ya, dengan tiada berusaha sedikit pun akan menahankan dan melatih dia. Jikalau pikiran bersalah, maka perasaan juga akan bersalah, dan pikiran digabungkan dengan perasaan menjadi tabiat batin manusia. Apabila engkau sebagai orang Kristen merasa tidak perlu nahankan pikiran dan perasaanmu, maka engkau telah ditaruhkan di bawah pengaruh malaikat-malaikat yang jahat, dan engkau mengundang hadirat dan pimpinannya. Jikalau engkau selalu menurutkan perasaanmu serta membiarkan pikiranmu merajalela dalam sangka-sangka jahat, kebimbangan dan kurang senang atau sakit hati, maka engkau nanti menjadi seorang yang paling sial di antara orang fana, dan kehidupanmu nanti ternyata gagal. Ya, jadi kembali lagi kita diberikan amaran. Ya, oleh Kristus engkau boleh dan harus merasa senang, dan engkau harus memperoleh kebiasaan-kebiasaan akan memerintahkan dirimu sendiri. Ya, bahkan pikiranmu harus ditaklukkan kepada Tuhan. Ya, jadi inilah ya jalan kebenaran itu. Ya, walaupun kita lihat itu sangat-sangat sulit, tetapi itulah yang harus kita lakukan supaya kita boleh mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Ya, penurutan itu akan membawa kita ke dalam suatu hal yang begitu indah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. Tuhan yang selalu ada untuk kita. Ya, Tuhan yang sudah mau berkorban mati di atas kayu salib. Dia selalu mengasihi kita. Walaupun kita sering menyakitinya, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Ya, itulah Tuhan kita. Dia selalu menerima kita apa adanya. Walaupun kita sudah menyakitinya, Dia tetap menunggu kita untuk kita datang dan mau mengakui kesalahan kita, dan Dia akan menerima kita. Inilah menjadi suatu pelajaran yang indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Akan banyak hal-hal yang akan kita hadapi, tetapi dari semuanya itu bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita, akan selalu menuntun kita, memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, inilah menjadi suatu pelajaran ya bagi kita. Biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepadanya, maka Dia akan selalu ya meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tiada lagi yang rupanya lebih tidak berdaya, tetapi sesungguhnya lebih tiada bisa dikalahkan daripada jiwa yang merasa kehampaannya dan bergantung seluruhnya atas jasa Juru Selamat. Tuhan akan mengirimkan tiap-tiap malaikat di surga untuk menolong orang yang sedemikian. Gantinya membiarkan dia supaya dikalahkan. Ya, jadi Tuhan akan selalu memberikan kita kedamaian dengan mengirimkan setiap malaikatnya untuk datang menjaga kita, untuk membantu kita di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Ya, tanpa kita sadari bahwa semuanya kita sudah lakukan dengan begitu sempurna oleh karena pertolongan Tuhan saja. Ya, biarlah setiap apapun yang kita lakukan, kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biar ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu. Kita meminta akan tuntunan Tuhan supaya Dia dapat terus menyertai kita, supaya Dia dapat terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita melakukan kesalahan, ya kita masih manusia berdosa, tapi biarlah kita boleh datang kepada Tuhan memohon ampun, sehingga kita pun dapat merasakan akan kasih-Nya. Ya,
Ya, inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.